seorang wanita cantik yang berasal dari keluarga miskin. Dirinya sangat taat pada perintah Allah dan selalu berdoa agar keluarganya dapat keluar dari keadaan yang serba kekurangan ini. Dirinya juga berdoa agar selalu diberi nikmat kesabaran. Sampai suatu hari, ada seorang yang kaya raya ingin menikahinya. Dan ketika ayahnya bertanya kepada si lelaki tersebut, sang ayah mengetahui bahwa si lelaki itu tidak pernah mendirikan sholat. Dirinya juga mempunyai sifat yang pelit, akan tetapi si lelaki merayunya dan mengatakan bahwa jika ia dapat menikah dengan putrinya, maka keluarganya tidak akan hidup dalam kekurangan lagi. Lalu sang anak pun berpikir bahwa dia dapat bersabar menghadapi calon suaminya tersebut, yang mana ia sudah terbiasa dengan hal tersebut. Sehingga sang anak pun menyetujui dan berkata kepada sang ayah, "Semoga ada sebuah kebaikan di balik ini semua, dan aku akan selalu mengajaknya dalam kebaikan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya itu baik, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu baik baginya." Setelah mereka berdua menikah, sang istri pun mencoba untuk merubah sifat suaminya agar menjalankan sholat dan meninggalkan maksiat, serta meninggalkan teman-temannya yang kurang baik. Sang istri juga meminta agar sang suami memberikan hak-hak warisannya kepada para saudara-saudaranya. Akan tetapi, ketika diberi nasihat atas perilakunya, sang suami malah marah dan memukul sang istri. Namun sang istri tetap bersabar dan berdoa agar diberikan kekuatan, dan semoga sang suami diberikan hidayah. Dan setelah beberapa bulan kemudian, sang suami pun memberi kabar bahwa dia tidak dapat pulang ke rumah karena ada keperluan penting di pekerjaannya selama 2 hari yang mengharuskannya tinggal di tempatnya bekerja. Lalu sang istri pun menghubungi ibunya setelah dirinya merasakan sakit di perutnya. Dan setelah sang ibu datang bersama sang dokter, diketahuilah bahwa dia sedang hamil. Dia merasa senang dan bersyukur atas karunia yang telah diberikan kepadanya. Lalu dia ingin segera memberi kabar kepada suaminya agar sang suami merasa senang dengan kabar gembira tersebut. Sang istri juga berkata kepada ibunya agar kabar kehamilannya tidak diberitahukan kepada siapapun sampai suaminya pulang ke rumah, agar sang suami menjadi orang pertama yang mendapatkan kabar bahagia ini. Dan ketika sang suami belum pulang, sang istri lalu menghubungi teman-temannya serta keluarganya dan mengundang mereka semua untuk hadir ke rumahnya. Lalu mereka semua pun sepakat akan hadir ke rumahnya karena mereka tahu akan kebaikannya. Setelah 2 hari kemudian, ketika sang istri sedang sholat maghrib, lalu sang suami pun memanggilnya. Dan ketika sang istri menyambutnya dan ingin memberitahu kabar baik ini kepadanya, tiba-tiba sang suami pun malah menghampirinya dan menampar istrinya tanpa adanya sebab yang jelas. Sehingga sang istri pun menjadi tak sadarkan diri dan langsung jatuh ke lantai. Sehingga sang suami sempat mengira bahwa istrinya telah meninggal dunia. Lalu dia pun merasa panik dan gelisah karena perbuatan dan kezolimannya. Dan pada waktu itu pula berbunyilah suara bel rumahnya. Dan ternyata teman-teman dan keluarganya datang ke rumah dengan membawa hadiah dan mereka semua merangkulnya. Mereka semua datang atas dasar permintaan istrinya, sehingga mereka pun langsung menanyai di mana keberadaan istrinya tersebut. Lalu sang suami berkata, "Aku telah menyanyiakannya, padahal dia sangat baik terhadapku." Sontak teman-teman dan saudara-saudaranya terkejut karena sang istri telah terbaring di lantai, sehingga teman-temannya langsung memberikan minyak aromaterapi ke hidungnya agar sang istri dapat cepat sadar. Ketika istrinya sadar, dirinya malah tersenyum dan berkata pada mereka semua bahwa dia terjatuh karena efek kehamilannya di awal bulan. Sehingga mereka pun merasa senang dengan kabar gembira ini dan memberikan ucapan selamat kepadanya. Sang suami juga sangat merasa senang karena istrinya sudah sadarkan diri dan karena kedatangan mereka semua serta kepulangan saudara-saudaranya yang telah jauh kembali ke rumah. Sang suami lalu bergegas untuk berwudu dan sholat. Dirinya meminta maaf atas segala kesalahannya dan juga memberikan hak para saudaranya. Dirinya juga bersyukur dan berterima kasih atas kesabaran istrinya, yang mana karenanya doanya dapat terkabulkan, sehingga dia pun mendapatkan hidayah dan akan menjadi seorang ayah. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون